Indonesia itu di angka 0,45%. 0,45%. Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, sudah di angka 2,43%. Negara maju 9,8%. Data Kementerian Dalam Negeri menyebut jumlah penduduk Indonesia pada 2023 mencapai 277,75 juta jiwa. Dari jumlah itu, 21,1% penduduk merupakan lulusan SMA atau SMK atau 58,5 juta orang. 12,4 juta orang merupakan lulusan strata 1 atau 4,5%. Lulusan strata 2, 882 ribu orang atau 0,3%, sementara lulusan strata 3, 63 ribu orang atau sekitar 0,02%. Jangankan pendidikan tinggi, masalah di pendidikan dasar juga masih banyak. Misalnya tamatan SD pada 2022 lalu mencapai 64,4 juta jiwa, yang belum tamat SD sebanyak 30,6 juta jiwa, sementara yang tidak sekolah lebih banyak lagi, mencapai lebih dari 65 juta jiwa. Sementara anggaran pendidikan dari tahun ke tahun terus naik. Pada 2022, anggaran pendidikan mencapai 542,8 triliun rupiah. Di 2023 naik menjadi 612,2 triliun rupiah. Sementara tahun ini anggaran pendidikan yang disiapkan sebesar 660,8 triliun rupiah. Pengamat pendidikan UGM Budi Santoso Wiknyo Soekarto menyebut jenjang pendidikan S2 dan S3 tidak menarik di Indonesia, kecuali bagi yang ingin menjadi dosen. Sementara lapangan kerja di luar perguruan tinggi tidak banyak yang membutuhkan S3. Lapangan kerja di luar pendidikan tinggi tidak banyak yang membutuhkan S3, maka justru akan makin sempit lapangan kerjanya di Indonesia. Tidak banyak industri yang membutuhkan tenaga S3, misalnya untuk riset and development, kata Budi Santoso kepada Kompas TV. Selain memperhatikan rendahnya lulusan S2 dan S3, pemerintah juga harus fokus memperbaiki pendidikan sekolah dasar dan menengah karena masih tingginya angka yang belum sekolah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Pangeran Brunei Darussalam Abdul Matin melangsungkan pesta pernikahannya dengan Anissa Rosnah selama 10 hari. Lebih lengkap usai jeda. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes, segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota pemuda mari kotakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Untuk Indonesia juara. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Halo, Nuvo You main di luar datang lagi. Ada keseruan apa aja? Let's go! Nuvo berkomitmen menciptakan generasi tangguh masa depan tanpa takut kotor dan kuman. Tunggu kami di kotamu. Yuk main di luar bareng Nuvo! Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia.
Aqua 100% murni, 100% Indonesia. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Saudara, Pangeran Tampan Abdul Matin telah menikahi gadis cantik Anisha Rosnah pada Minggu 7 Januari lalu. Kesultanan Brunei melakukan rentetan acara pesta pernikahan selama 10 hari di Bandar Sri Begawan. Upacara bedak digelar sebagai tradisi Istana Brunei melambangkan kesuburan dan kekayaan. Anisha Rosnah Isa Kelebik berusia 29 tahun, cucu dari Pehin Dato Isa, yaitu penasehat utama Sultan Brunei yang juga pemilik Royal Brunei Airlines. Anissa juga memiliki sejumlah bisnis di dunia fashion hingga agen perjalanan. Sementara Pangeran Brunei berusia 32 tahun merupakan putra keempat Sultan Hassanal Bolkiah. Pangeran Abdul Matin pernah mengikuti Akademi Militer Kerajaan Sandhurst, Inggris. Saudara, Shift Robotics yang berbasis di Texas, Amerika Serikat mendemonstrasikan sepatu pintar di pameran teknologi Las Vegas. Lebih lengkap usai jeda. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Paint melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Halo, Nuvo You main di luar datang lagi. Ada keseruan apa aja? Let's go! Nuvo berkomitmen menciptakan generasi tangguh masa depan tanpa takut kotor dan kuman. Tunggu kami di kotamu. Yuk main di luar bareng Nuvo! Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua 100% murni, 100% Indonesia. Kopiko Ekstra Besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua 100% murni, 100% Indonesia. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen.
Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula GrowMax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Saudara, shift robotics yang berbasis di Amerika Serikat ini mendemonstrasikan sepatu pintar yang bisa membantu pemakainya berjalan 3 kali lebih cepat. Sepatu pintar Moonwalkers X dirancang khusus bagi pekerja gudang hingga karyawan. Sepatu pintar berchip AI ini memungkinkan penggunanya berjalan sebanyak 30.000 langkah per hari. Ini penting buat orang yang malas bergerak ya, Friska. Iya sih, tapi kalau ada di sini berguna nggak ya? Mendingan jalan sendiri aja langsung bakar kalori kali. Tapi kan tadi semangatnya untuk memudahkan mereka yang beraktivitas memang butuh lebih cepat ya, begitu. Mobilitasnya harus Mobilitasnya lebih cepat. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam. Saya Livena Charlisa. Saya Friska Clarissa, terima kasih. Sampai jumpa. Wacana koalisi pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud pemilu 2 putaran mencuat. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK temukan aliran dana dari luar negeri senilai 195 miliar rupiah. Paling tidak kita harus segera mendapatkan klarifikasi dari penyidik karena PPATK kan tidak bisa menyebutkan. Sebut dong partai politik siapa, bendara siapa. Gajah Sumatera mati diracun. 3 ekor harimau di kebun binatang Medan mati akibat krisis keuangan pengelola. Selengkapnya dalam laporan khusus malam ini di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Politisi Marwarar Sirait keluar dari keanggotaannya sebagai kader PDI Perjuangan. Ia menyebut memilih untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak di antaranya. Pedangdut Inul Daratista dan pengacara Hotman Paris protes keras atas naiknya pajak hiburan menjadi 40 hingga 75%. Ayah dari korban kebakaran tempat karaoke di Tegal tak kuasa menahan rasa sedih. Ia bahkan beberapa kali terjatuh menyaksikan jenazah sang anak dimakamkan. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan di mana jembatan penghubung desa di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terputus karena diterjang derasnya banjir Sungai Walanai setinggi 7 meter. Kita langsung informasi pertama, saudara. Sebuah rumah 2 lantai di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. Warga yang panik berupaya memadamkan api.
Di depan rumah saya, Bang. Warga sekitar Dupak Timur 4 Surabaya dikejutkan dengan munculnya kobaran api dari salah satu rumah berlantai 2. Hembusan angin yang kencang kian perparah situasi. 15 unit damkar dikerahkan dan warga berupaya membantu dengan alat seadanya. 2 jam berjibaku, akhirnya api berhasil dipadamkan. Diduga korsleting listrik menjadi pemicu kebakaran. Seorang istri histeris saat mengetahui suaminya tewas akibat mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Timur, Lumajang, Jawa Timur, Selasa siang. Istri Samhadi tak kuasa menahan kesedihan. Ia menangis histeris saat melihat jenazah suaminya telah tergeletak tak bernyawa di Jalan Lintas Timur Lumajang, Selasa siang. Korban terlibat kecelakaan saat hendak berbelok arah. Tiba-tiba motor menabraknya dari arah belakang. Korban tewas di tempat, sementara pemotor lain juga mengalami patah tulang. Para korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Haryoto untuk diperiksa. Selanjutnya, saudara, 2 kelompok massa yang diduga anggota perguruan silat terlibat kericuhan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa dini hari. Tidak ada korban jiwa, namun 1 mobil polisi dilaporkan rusak. Kericuhan ini terjadi di Desa Buduran, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa dini hari. Dalam video terlihat para pelaku berlarian sambil membawa balok kayu. Diduga mereka adalah anggota perguruan silat yang terlibat konflik. Kapolres Madiun, AKBP Muhammad Ridwan membenarkan peristiwa kericuhan ini dan peristiwa bermula dari aksi pelemparan salah satu kelompok massa. Tak ada korban jiwa, namun 1 mobil polisi dilaporkan mengalami kerusakan. Aksi tawuran antara 2 kelompok pemuda pecah di Jalan Pangkalan Asem, Jakarta Pusat Minggu malam. Saling serang antara 2 kelompok pemuda ini, saudara, berlangsung ataupun langsung menarik perhatian warga sekitar. Sejumlah pengendara tak berani melintas di Jalan Pangkalan Asem, Jakarta Pusat pada Minggu malam. Para pelaku bahkan nekat menggunakan senjata tajam untuk saling menakuti. Belum diketahui pasti penyebab tawuran, namun warga berharap polisi memperketat pengawasan di TKP agar kejadian ini tak terulang kembali. Sorotan selanjutnya, saudara, politisi Marwara Sirait keluar dari keanggotaannya sebagai kader PD Perjuangan. Ara menyebut pamit karena mengikuti langkah Presiden Joko Widodo. Kemarin malam Ara mengembalikan kartu tanda anggota kepada Wasekjen PDIP Utut Adianto. Ara menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen Hasto Kristianto. Marwara ini menyebut mengundurkan diri dari PDI Perjuangan karena mengikuti langkah politik Presiden Jokowi yang ia sebut sesuai hati nurani dan menilai kepuasan masyarakat kepada Jokowi masih tinggi. Sahabat saya, Wakil Sekjen PDI Perjuangan, saya izin pamit dari PDI Perjuangan. Sampaikan salam hormat kepada Ibu Ketua Umum Mega dan Mas Hasto, Sekjen, dan teman-teman para senior. Mohon maaf, dan saya juga terima kasih dan kesempatan berkali politik dan izin saya mengikuti langkah daripada Bapak Jokowi. Saya percaya dan saya cocok hati saya dan nurani saya dan Bapak Jokowi bagi memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani angkat bicara terkait dengan mundurnya politisi senior PDI Perjuangan Marwara Sirait. Ketika ditanya mengenai keluarnya Ara dari partai karena mengikuti langkah Jokowi, Puan tidak berkomentar banyak dan hanya mengucapkan terima kasih selama ini telah bersama PDI Perjuangan.
terima kasih selama ini sudah bersama dengan PDI Perjuangan. Ya, oke. Saudara, iklan video yang menampilkan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di depan sebuah mal Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kota Bekasi, Jawa Barat diganti. Padahal video capres ini baru sehari ditampilkan. Inilah video Anies Baswedan yang ditayangkan di depan sebuah mal di Kota Bekasi, Jawa Barat. Video ini menurut rencana akan ditayangkan selama seminggu, mulai dari 15 Januari hingga 21 Januari 2024. Namun, baru sehari tayang pada Selasa pagi, video Anies ini sudah diturunkan dan diganti dengan video iklan lain. Belum diketahui apa penyebab penggantian video ini. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pun langsung angkat bicara. Anies melihat penurunan video ini menjadi sebuah masalah karena menunjukkan adanya pihak yang tidak siap berdemokrasi. Anies juga menegaskan untuk saling menghormati atas pilihan yang berbeda. Hal tersebut disampaikan Anies saat berkampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Selasa pagi waktu Indonesia Timur. Di Bekasi. Saya malah baru tahu tadi pagi. Tapi ya sebenarnya saya nggak tahu juga. Cuman kan kabar beredar di sosmed. Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengungkapkan saya ingin milih calon yang lain, dihormati. Dan ketika ada yang memasang videotron untuk mendukung pasangan nomor 1, ya dihormati. Itu kan bagian dari demokrasi. Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara Natal bersama yang diselenggarakan Kementerian BUMN di JCC Senayan, Jakarta, Senin malam. Kedatangan Prabowo ini pun saudara langsung disambut oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Ini adalah kali kedua Prabowo menghadiri perayaan Natal bersama nasional setelah sebelumnya menghadiri perayaan Natal di Surabaya, Jawa Timur yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Di akhir perayaan Natal saudara pada Senin malam, Menhan yang juga calon presiden nomor urut 2 Prabowo ini pun menjadi rebutan soal foto. Dengan pengawalan ketat, Prabowo juga menyalami para peserta perayaan Natal Kementerian BUMN. Saat ditanya oleh sejumlah wartawan, Prabowo hanya memberikan salam dan langsung meninggalkan lokasi. Pak, doorstop bentar, Pak. Doorstop bentar. Bapak. Pak, sukses ya, sehat-sehat ya, Pak. Pak, selamat ya. Ayo, tadi sukses. Pak, awas kaki. Pak, bentar ya, Pak Prabowo. Oke. Kampanye di Pekalongan, Jawa Tengah, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo belusukan menaiki Vespa bersama sejumlah komunitas motor. Tanya melakukan pertemuan dengan komunitas sepeda motor, Ganjar pun turut konvoi menggunakan motor Vespa di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Menuju ke Pasar Induk Kajen di Pekalongan, Ganjar diiringi ratusan motor dari sejumlah komunitas. Dalam kesempatan ini, Saudara, Ganjar berpesan agar komunitas motor ini selalu tertib berlalu lintas, terutama tidak menggunakan knalpot brong. Usai konvoi, Ganjar kemudian berhenti di Pasar Kajen Pekalongan, Jawa Tengah. Setibanya di pasar, Ganjar disambut ratusan warga dan pedagang. Selain memantau harga kebutuhan pokok di pasar, saat di Pekalongan, calon presiden nomor urut 3 juga bertemu dengan ratusan kader dan simpatisan PDI Perjuangan untuk menjaga kekompakan dan mengamankan suara Ganjar Mahfud. Semua mesti disiplin, maka sebenarnya target-target kita secara internal sudah ada, siapa berbuat apa, kapan, di mana, dan sebagainya sudah ada. Sekarang report sistemnya terus berjalan, maka tugas kita adalah mengingatkan agar disiplin itu bisa berjalan. Saudara, keluarga salah satu korban tewas akibat kebakaran tempat karaoke di Tegal, Jawa Tengah tak kuasa menahan kesedihan saat hendak memakamkan jenazah.
Wih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Koalisi sana, koalisi sini, malah tambah bingung. Kalau mau pilih pasangan yang serasi untuk negeri, Harus saling isi dan serasi. Dilihat dari kualitasnya. Pemimpin masa depan, anak muda yang menentukan. Ayo pilih bulan mandi saya aman. Pilih pemimpin bermutu untuk Indonesia makmur. Mantap! Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota pemuda mari kotakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Untuk Indonesia juara. Wih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya.
Saudara, tempat karaoke di Jalan Veteran Kota Tegal, Jawa Tengah pada Senin pagi terbakar. 6 orang tewas dan 9 orang dirawat di rumah sakit. 6 orang yang tewas ini merupakan pemandu lagu. Mereka saat itu terjebak di dalam dan mengalami sesak nafas karena kehabisan oksigen. Peristiwa ini tentu menjadi duka mendalam bagi keluarga korban. Duka cita mendalam sangat dirasakan keluarga Nurmala Adrianti, salah satu korban tewas akibat tempat karaoke yang terbakar. Kerabat serta keluarga berdatangan ke rumah duka di Purwakarta, Jawa Barat. Mereka tak bisa menahan air mata karena kepergian korban. Bahkan orang tua korban syok hingga sempat pingsan karena kehilangan salah satu orang yang disayangi. Sejumlah kerabat mencoba untuk menenangkan. Suasana duka masih terasa saat pemakaman Nurmala di tempat pemakaman umum Kampung Ciseti, Tajur Sindang, Purwakarta, Jawa Barat. Sang ayah beberapa kali terjatuh dan harus didampingi oleh kerabat karena tak kuasa melihat sang anak dimakamkan. Ia terpukul dan kehilangan karena Nurmala merupakan tulang punggung keluarga. Dan ini dia saudara, gambar atau kondisi saat tempat karaoke ini terbakar. Asap pekat keluar dari lantai 3 tempat karaoke. Terlihat bangunan dari 3 lantai ini sangat tertutup. Bahkan bagian depan tempat karaoke ini terdapat tralis. Ventilasi udara pun hanya jendela yang jumlahnya sedikit dan sangat kecil. Sehingga asap memenuhi seluruh ruangan dan tak susah dan membuat kesulitan untuk bisa keluar. Saat kebakaran terjadi, terdapat belasan pemandu lagu yang sedang tidur pulas di dalam tempat karaoke tersebut. Karena minimnya akses masuk ke dalam tempat karaoke dan ventilasi yang kecil, membuat proses evakuasi korban berlangsung secara dramatis. Petugas harus menjebol dinding dan mengerahkan mobil kran milik Dinas Perhubungan untuk mengevakuasi para korban. Saat dievakuasi, para korban sudah dalam kondisi lemas dan tidak sadarkan diri karena banyak menghirup asap. Karena akses masuk mungkin yang terbatas, kemudian asap yang cukup tebal, sehingga dilakukan pembongkaran beberapa jendela, khususnya di lantai 3 ini supaya asap ini bisa keluar. Kondisinya mereka pada saat dilakukan evakuasi ya sudah lemas, tidak ada pergerakan. Lantas bagaimana kronologi kebakaran tempat karaoke New Orange yang menewaskan 6 orang ini, saudara? Salah satu korban selamat menyebutkan bahwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Saat kebakaran tempat karaoke ini sedang tidak beroperasi. Saat kejadian, saksi ini berada di lantai 1 dan ia pun tiba-tiba mencium bau kebakaran. Dan setelah diperiksa, ia mendapati kepulan asap tebal dari lantai 2 dan lantai 3. Ironisnya saudara, saat itu sejumlah pemandu lagu yang berada di lantai 3 tengah tertidur. Karena melihat asap tebal, saksi kemudian naik ke lantai 2. Ia di situ berusaha mengetuk satu persatu kamar yang berada di lantai 2. Namun karena asap yang sudah sangat tebal, ia tak kuat untuk membangunkan para pemandu lagu yang tengah tertidur. Ia memutuskan untuk turun kembali ke lantai 1 dan melaporkan ke security yang ada di bagian bawah. Selain itu, ada salah satu karyawan yang membawa alat pemadam api ringan atau APAR saat mengetahui adanya kepulan asap di lantai 2. Karyawan ini juga berinisiatif untuk mengetuk pintu kamar untuk membangunkan rekan-rekannya yang ada di lantai 2. Namun lagi-lagi kepulan asap semakin tebal sehingga ia tak bisa melanjutkan dan memutuskan untuk turun ke lantai 1 bersama dengan rekan-rekannya yang sudah terbangun. Mengapa ada korban jiwa dalam kebakaran ini? Padahal tempat karaoke ini saat itu belum beroperasi.
Salah satu karyawan bilang ternyata tempat karaoke ini menyediakan mes untuk para pemandu lagu beristirahat di lantai 3. Total ada 6 kamar yang masing-masing kamar dihuni oleh 4 orang. Pada pagi hari itu tidak beroperasi dan kemudian lokasi tempat para istirahat. Itu mas ya mbak? Iya itu. Karaoke. Iya. Berapa kamar itu? Di atas itu di lantai 3. 6 kamar. Berapa 6 orang kamar. biasanya mbak? Satu kamar 4 orang. Itu nginep di situ semua? Iya nginep situ. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal. 6 korban tewas diotopsi oleh tim Bidokes Polda Jawa Tengah. Mereka ada yang meninggal di tempat dan ada juga yang meninggal saat perjalanan menuju rumah sakit. Selain itu ada 9 orang yang masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Saudara, kabar duka ini pun membuat salah seorang keluarga korban jatuh pingsan saat mendatangi ruangan instalasi gawat darurat RSUD Kardinah Kota Tegal. Sejumlah keluarga dan kerabat korban terus berdatangan untuk memastikan kondisi keluarga mereka yang menjadi korban dari kebakaran ini. Kebakaran ini sedikitnya menewaskan 6 orang. Mereka merupakan karyawan di tempat karaoke sebagai pemandu lagu. Selain itu ada 9 orang yang masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Para korban ini saat kejadian sedang tertidur di mes yang berada di lantai 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal memastikan tewasnya para korban ini karena sesak nafas atau karena kelebihan CO2. Hal ini terjadi karena minimnya ventilasi di tempat karaoke, minimnya akses menuju pintu keluar, dan para korban yang saat kejadian sedang tertidur. Meninggal 6. Ya. Masih dirawat berapa? Masih dirawat sekitar 9. Kondisi yang masih dirawat bagaimana Pak? Kondisi keadaan umumnya masih bagus. Penyebab MD-nya apa? Mati lemas? Mati lemas. Karena kemasukan CO2. Untuk mengetahui penyebab kebakaran tempat karaoke yang menewaskan 6 orang ini, petugas gabungan dari Inafis Polda Jawa Tengah dan tim Lab 4 Mabes Polri melakukan olah tempat kejadian perkara. Untuk memudahkan proses penyelidikan, petugas memasang garis polisi di lokasi kejadian. Dugaan sementara titik api dari atas musola akibat hubungan pendek arus listrik. Selain itu, api tidak menjalar dan hanya mengeluarkan asap yang diduga timbul karena banyaknya kabel yang terbakar. Kalau titik api diduga dari atasnya musola, karena tadi yang banyak sekali ada kebakaran dari musola itu merambat seperti itu. Cuman untuk apinya tidak menjalar, hanya banyak asapnya. Yang terbakar dari musola itu atap sedikit atap plafon itu. Peristiwa ini menyimpan duka yang amat mendalam bagi keluarga para korban. Mereka harus kehilangan orang yang mereka cintai. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Hasil olah tempat kejadian perkara masih diuji oleh tim Inafis Polda Jateng dan Lab 4 Mabes Polri. Dan dari peristiwa ini kita mengetahui bahwa bangunan harus memiliki banyak ventilasi serta terdapat akses darurat yang bisa digunakan untuk menyelamatkan diri saat kondisi darurat. Kami masih akan hadir usai jeda dengan informasi mengenai rumah tangga tak harmonis serta ingin kuasai harta. Seorang istri nekat sewa pembunuh bayaran untuk menghabisi suami. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Morinaga Cilgo.
Kompas Update pukul 8 malam waktu Indonesia Barat kembali hadir untuk Anda. Seorang petugas maintenance sebuah minimarket di Subang tewas tersengat listrik jalur Sutet. Korban tewas saat memperbaiki atap lantai 2 minimarket yang berdekatan dengan aliran Sutet. Sempat terdengar suara ledakan cukup keras yang diduga akibat korban menyentuh kabel Sutet. Proses evakuasi korban berlangsung secara dramatis karena petugas penyelamat damkar harus berhati-hati saat menurunkan korban. Kondisi korban terbakar hebat dan tewas di tempat. Korban lalu dibawa dengan ambulans ke rumah sakit. Demikian Kompas Update, terima kasih. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Kata orang, gue itu si paling kerja, kencing seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, lengkap redakan sakit kepala, Pancenoye. Kami bermula dari rakyat kecil. Tapi kita katakan, jangan pandang kami sebelah mata. Kami memiliki hati nurani dan integritas. Kami di sini membawa cita-cita besar rakyat kecil. Rakyat adalah energi kami, dan rakyat adalah detak jantung kami. 3 untuk Indonesia lebih baik. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Cat Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Beli 2, ekstra 1. Top Coffee, susu gula aren, tubruk. Pengen lagi. Beli 2, ekstra 1. Puas tubruknya, legit gula arennya. Beli 2, ekstra 1. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum.
Masih di berita utama, saudara, kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat. Yang pertama, saudara, ada istri sewa pembunuh bayaran. Seorang istri di Karawang, Jawa Barat, tega membunuh suaminya sendiri dengan menyewa pembunuh bayaran. Untuk menutupi aksinya, pelaku mengatur seolah-olah korban tewas akibat dibegal. Lokasi ditemukan begal, bre. Seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di sisi sungai Desa Cibalongsari, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 9 Januari lalu. Awalnya korban diduga sebagai korban begal. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh petugas ronda yang kemudian melapor ke polisi. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi termasuk istri korban. Namun saat dimintai keterangan, istri korban tidak kooperatif dan menolak persetujuan korban diotopsi. Keterangan yang diberikan juga berubah-ubah hingga akhirnya terungkap bahwa kematian korban disebabkan ulah sang istri yang menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh suaminya. Nyesel, Bu? Ada penyesalan, Bu? Nyesel pasti, Pak. Nyesel pasti ya? Oke. Yang pasti saya bakal kooperatif, Pak. Kooperatif lagi sekarang, ya? Dan menerima semua hukumannya, dan saya juga nggak mau diringan-ringankan. Pembunuhan berencana ini juga melibatkan adik korban yang diminta untuk mencari pembunuh bayaran. Sudah terjadi perencanaan antara OC, istri korban, dengan PD, adik ipar korban, dengan salah satu ada rekannya yang menjadi eksekutor, yang saat ini masih dalam pengejaran. Berdasarkan keterangan dari tersangka OC, setelah pasca kejadian, pelaku eksekutor dibayar 1,5 juta dan plus ditambah motor. Dari hasil pemeriksaan juga diketahui motif pembunuhan, yakni karena rumah tangga sudah tidak harmonis dan sang istri ingin menguasai seluruh harta korban. Kini pelaku terancam hukuman minimal 20 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya, saudara, mengaku polisi tipu perempuan. Di Kota Bandar Lampung, seorang pria ditangkap polisi lantaran nekat menipu perempuan yang dikenalnya melalui media sosial. Tersangka membawa kabur sepeda motor milik korban usai mengaku-ngaku sebagai anggota polisi. Anang Istiawan tidak berkutik saat ditangkap polisi bersembunyi di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pria berusia 30 tahun tersebut diduga menipu 10 teman perempuan yang dikenal di media sosial. Untuk mengelabui korban, tersangka menipu dengan berpura-pura menjadi anggota polisi. Pelaku bahkan kerap memakai baju kaos bertuliskan polisi untuk meyakinkan korban. Padahal, tersangka adalah seorang juru masak di rumah makan. Dalam menjalankan aksinya, tersangka berjanji untuk menikahi korban. Setelah para korban percaya, tersangka meminjam uang hingga puluhan juta rupiah dan membawa kabur sepeda motor milik korban. Jadi modusnya pelaku tersebut yaitu mengaku sebagai anggota Polri. Kemudian pelaku tersebut memposting di media sosial, kemudian berkenalan. Lalu setelah berkenalan, kemudian pelaku merayu untuk meminjam sepeda motor atau meminjam uang, di mana pelaku mengambil motor tersebut lalu digadaikan. Polisi menyita barang bukti berupa sepeda motor korban, ponsel, dan baju kaos bertuliskan polisi yang digunakan tersangka saat beraksi. Sementara uang sebesar 25 juta rupiah telah habis digunakan tersangka untuk berfoya-foya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Berikutnya, barisan truk terjebak banjir. Banjir masih merendam Jalan Lintas Timur Sumatera yang merupakan jalan penghubung antar provinsi di Kabupaten Pelalawan Riau. Ketinggian banjir berangsur surut, tetapi banyak truk mogok sehingga harus dievakuasi menggunakan alat berat. Banjir masih merendam Jalan Lintas Timur Sumatera sepanjang 12 km di Kabupaten Pelalawan Riau. Meski ketinggian air mulai berkurang, tetapi masih ada ruas jalan yang terendam banjir setinggi 80 hingga 100 cm. Pemerintah daerah menerjunkan 2 alat berat untuk mengevakuasi kendaraan yang mogok di tengah banjir. Evakuasi dilakukan segera agar tidak menimbulkan kemacetan panjang, karena akses ini merupakan akses utama jalur perdagangan antar provinsi.
Kemang saat ini sedang melakukan evakuasi terhadap satu unit tronton yang terperosok ke dalam parit di tepi jalan, dan saat ini menggunakan alat milik PUPR Pemda Kabupaten Palawan sebanyak 2 unit. Selanjutnya akan dilakukan penarikan evakuasi, dan setelah dievakuasi akan ditarik sampai ke tempat yang kering, yaitu di kilometer 84, tepatnya di Masjid Desa Kemang. Situasi saat ini aman terkendali. Ketinggian di tempat kami sekarang berdiri kilometer 83 kurang lebih 100 cm atau setinggi pinggang orang dewasa. Petugas mengimbau kendaraan pribadi untuk tidak melewati jalur yang masih terendam banjir. Citra Indriani, Kompas TV, Pelalawan, Riau. Informasi selanjutnya, saudara, temuan bayi yang baru lahir di sebuah selokan mengejutkan warga di kawasan Pasar Cisalak, Cimanggis, Depok. Ibu sang bayi berjenis kelamin laki-laki itu, saudara, diduga mengalami depresi. Warga di kawasan Pasar Cisalak, Cimanggis, Depok, Jawa Barat dikejutkan dengan temuan seorang bayi yang baru lahir di selokan. Setelah warga melihat dari rekaman kamera pengawas, terekam seorang ibu muda menggendong bayi dan berjalan seorang diri di kawasan Pasar Cisalak, Cimanggis, Depok. Rekaman tersebut menunjukkan waktu sesaat sebelum bayi tersebut ditemukan. Menurut Ketua RT setempat, ibu dari bayi yang berjenis kelamin laki-laki ini diduga mengalami depresi. Ya, agak depresi, keduanya masalah ekonomi keluarga, dan sampai istilah kata udah pisah tapi belum ada cerai gitu ya. Ya sampai kebuang situ aja dalam kelahiran sendiri. Dapat laporannya kita juga udah ya masih ada hari-harinya masih segala macam. Kasus pembuangan bayi ini pun telah ditangani oleh pihak kepolisian Polsek Cimanggis dan unit PPA Polres Metro Depok. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Saudara, sejumlah selebritas yang juga merupakan pengusaha, Hotman Paris dan Inul Daratista, protes kenaikan pajak hiburan. Usai jeda kami kembali. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segarnya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota pemuda mari kotakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Bukan Indonesia juara. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Health inside, fresh outside. Kami bermula dari rakyat kecil, tapi kita katakan, jangan pandang kami sebelah mata. Kami memiliki hati nurani dan integritas. Kami di sini membawa cita-cita besar rakyat kecil. Rakyat adalah energi kami, dan rakyat adalah detak jantung kami. 3 untuk Indonesia lebih baik. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segarnya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum.
Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Cat Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion. Atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Saudara pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan penolakannya terkait penerapan pajak hiburan yang berada pada angka 40 sampai dengan 75%. Menurutnya penerapan pajak yang tinggi dapat mematikan pariwisata. Kenaikan pajak hiburan 40 hingga 75% menjadi polemik bagi dunia pariwisata terlebih di Bali. Pengacara kondang Hotman Paris ditemui di sela kegiatan persidangan turut menyampaikan penolakannya terkait penerapan pajak hiburan sebesar 40 hingga 75%. Menurutnya penerapan pajak yang tinggi ini dapat mematikan pariwisata. Terlebih, pajak hiburan di Indonesia ini termasuk pajak tertinggi di dunia. Undang-undang sama sekali tidak ada alasan basisnya yang logis sama sekali. Karena apa? Itu pajak tertinggi di dunia. Nggak ada negara dimanapun di dunia yang pajak hiburannya adalah 75%. Apalagi ini menyangkut kehidupan rakyat bawah. Ya, misalnya spa. Spa itu kan untuk kalangan UMKM, kalangan ekonomi kecil. Yang mereka tidak pernah praktis, mereka tidak pernah menikmati manfaat pajak selama hidupnya, selama berbisnis. Sementara itu, selebritas sekaligus pemilik tempat hiburan Inul Vista atau Inul Daratista juga memprotes pajak hiburan naik hingga 75%. Dalam unggahannya di akun resmi Instagramnya, Inul bercerita saat ini kondisi karaoke keluarga miliknya sepi bahkan di akhir pekan. Dalam unggahannya, Inul meminta pemerintah untuk membedakan izin dan aturan pajak untuk karaoke keluarga dan klub malam. Mengingat dari sisi pendapatan keduanya sangat jauh berbeda.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno pun angkat bicara. Sandi meminta pemerintah daerah untuk menunggu hasil judicial review dari Mahkamah Konstitusi sebelum menerapkan pajak hiburan. Sandiaga Uno mengaku kenaikan pajak hiburan merupakan isu sensitif dan bisa berdampak langsung menurunnya wisatawan di Indonesia. Pintu komunikasi membahas polemik pajak hiburan juga masih terbuka. Di awal 2024, sejumlah pemerintah daerah bergerak cepat mengerek tarif pajak lewat penerbitan peraturan daerah atau Perda. Nantinya, tarif pajak barang dan jasa tertentu atas jasa tempat hiburan ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Memang dari sisi Kementerian Keuangan ini sudah dilakukan desentralisasi fiskal ke teman-teman di pemerintah daerah. Namun yang perlu kita sadari bahwa industri pariwisata dan ekonomi kreatif ini menciptakan lebih dari 40 juta lapangan kerja. Jangan sampai ada gelombang kesulitan yang diakibatkan oleh pajak yang timbul. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Jembatan penghubung desa di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan maksud kami, terputus karena diterjang derasnya banjir Sungai Walanai. Informasinya usai jeda. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota pemuda mari kotakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Untuk Indonesia juara. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Beli 2, ekstra 1. Top Coffee, susu gula aren, tubruk. Pengen lagi. Beli 2, ekstra 1. Puas tubruknya, legit gula arennya. Beli 2, ekstra 1. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Help inside, fresh outside. Kami bermula dari rakyat kecil, tapi kita katakan, jangan pandang kami sebelah mata. Kami memiliki hati nurani dan integritas. Kami di sini membawa cita-cita besar rakyat kecil. Rakyat adalah energi kami, dan rakyat adalah detak jantung kami. 3 untuk Indonesia lebih baik. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Indonesia kan terus maju. Jokowi Golkar bahu-membahu. Ikut Pak Jokowi panutanku. Rakyatnya akan selalu bersatu. Terima kasih Bapak Jokowi atas semua yang engkau beri. Golkar setia menemani. Bersama kita membangun negeri. Mix, 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 coffee, coffee, mix. Memang
asik in the coffee mix. Isinya asik, rasanya ngehits. In the coffee mix strain 1, we are first class. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Cia bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Kami bermula dari rakyat kecil. Tapi kita katakan, jangan pandang kami sebelah mata. Kami memiliki hati nurani dan integritas. Kami di sini membawa cita-cita besar rakyat kecil. Rakyat adalah energi kami, dan rakyat adalah detak jantung kami. 3 untuk Indonesia lebih baik. Saudara, jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terputus diterjang derasnya luapan banjir Sungai Walanae setinggi 7 meter pada Senin sore. Kondisi ini terjadi saat wilayah ini diguyur hujan deras disertai dengan angin kencang. Mohon izin melaporkan ke sekitarnya agar tetap waspada. Mohon izin melaporkan ke sekitarnya agar tetap waspada. Sebuah mobil menabrak sejumlah motor dan pengguna jalan di Jalan Ganda Wijaya, Cimahi, Jawa Barat pada Senin pagi. Kami tidak dapat menayangkan video ini secara utuh karena mengandung gambar kengerian. Inilah detik-detik saat mobil dari arah Jalan Sriwijaya hilang kendali akibat sopir mengantuk. Akibat kecelakaan ini, 2 pejalan kaki mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit. Saat ini kasus kecelakaan masih diselidiki oleh polisi. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Mari bersama kita menyukseskan pemilu 2024 dan pastikan Anda tetap bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung oleh
Isu wacana koalisi pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud pemilu 2 putaran mencuat. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK temukan aliran dana dari luar negeri senilai 195 miliar rupiah. Paling tidak kita harus segera mendapatkan klarifikasi dari penyidik karena PPATK kan tidak bisa menyebutkan. Sebut dong partai politik siapa, bendahara siapa. Gajah Sumatera mati diracun. 3 ekor harimau di kebun binatang Medan mati akibat krisis keuangan pengelola. Selengkapnya dalam laporan khusus malam ini di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Diterpa angin kencang, sebuah pohon beringin tua yang berada di Jalan Kertanegara 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tumbang dan menimpa mobil jenis SUV yang tengah parkir. Seorang istri menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh suaminya sendiri. Tidak hanya itu, adik pelaku juga terlibat dalam pembunuhan berencana ini. Istana merespon pertemuan politisi Marwarar Sirait dengan Presiden Joko Widodo sebelum pamit dari PDIP. Istana menyebut pamitnya Marwarar dari PDIP merupakan sikap pribadi. Selamat malam saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam telah menyiapkan sejumlah sorotan pilihan khusus untuk Anda. Selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya, bersama saya, Nitya Anissa. Informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Diterpa angin kencang, sebuah pohon beringin tua yang berada di Jalan Kertanegara 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tumbang dan menimpa mobil jenis SUV yang tengah parkir. Kondisi mobil Fortuner ini ringsek usai tertimpa batang pohon yang tumbang. Pohon jenis beringin ini tumbang akibat terpaan angin yang kencang dan usia pohon yang sudah tua. Petugas dari Dinas Pertamanan yang mendatangi lokasi berusaha mengevakuasi pohon dengan memotongnya. Besarnya pohon membuat proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Saudara, Polda Metro Jaya melayangkan surat panggilan kedua kepada Siskae untuk diperiksa sebagai tersangka terkait kasus pembuatan film porno di Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, 11 pemeran pria dan perempuan telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk selebgram Siskae. Setelah mangkir pada panggilan pertama yang dijadwalkan oleh penyidik pada Senin kemarin, penyidik akan menjemput paksa Siskae apabila mangkir pada panggilan kedua yang dijadwalkan pada hari Jumat mendatang. Pasal 11, junto pasal 65 KUHP ya. Ya itu dipersilakan ya, itu hak tersangka maupun kuasa hukum tersangka silakan untuk mengajukan gugatan pra peradilan dan kita penyidik siap untuk menghadapi. Ketika nanti panggilan kedua tidak memenuhi panggilan penyidik, maka kita akan lakukan dan kita akan mengeluarkan surat perintah membawa terhadap tersangka sampai nanti terkait dengan upaya paksa penangkapan yang kita lakukan. Sementara itu, Siskae pada 15 Januari kemarin mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus pembuatan film porno oleh Polda Metro Jaya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima pengajuan gugatan pra-peradilan terhadap tersangka Siskae. Rencananya sidang gugatan ini dijadwalkan pada Senin 22 Januari nanti. Untuk sidang pertamanya nanti hari Senin tanggal 22 Januari 2024 dengan hakim tunggal Ibu Sri Rezeki Marsinta Saibu. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Polsek Cimanggis, Depok menangkap perempuan yang tega membuang bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Dugaan sementara sang ibu mengalami depresi.
Ibu muda yang diketahui berinisial GR berusia 20 tahun yang membuang bayinya yang baru dilahirkan dan kini bayinya telah diserahkan ke unit PPA Polres Metro Depok. Sang ibu akan menjalani tes kejiwaan sementara sang bayi dalam kondisi selamat dibawa ke RS Brimob Kelapa II Depok. Sebelumnya, warga digegerkan dengan penemuan bayi yang masih bertali pusar di selokan. Alhamdulillah bayinya sehat, masih sehat sampai sekarang. Ya, jadi berdasarkan olah TKP, kami menemukan di salah satu rumah warga ada CCTV. Dan berdasarkan pengamatan dari CCTV itu, kami bisa mengidentifikasi bahwa benar yang membuang bayi adalah ibunya sendiri. Apa sih Pak yang melatar belakang itu motifnya? Ya, untuk motifnya nanti lebih jelasnya akan dijelaskan dari pihak PPA Polres ya. Di Karawang, Jawa Barat, saudara, seorang istri tega membunuh suaminya dengan menyewa pembunuh bayaran. Sang istri mengatur seolah-olah korban tewas akibat dibegal. Pada tanggal 9 Januari lalu, seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat. Jenazah korban pertama kali ditemukan petugas ronda yang kemudian melapor ke polisi. Awalnya korban diduga sebagai korban begal. Polisi kemudian melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi termasuk istri korban. Saat dimintai keterangan, istri korban tidak kooperatif dan tidak mau korban diotopsi. Keterangan yang diberikan juga berubah-ubah hingga akhirnya terungkap kematian korban disebabkan ulah sang istri yang menyewa pembunuh bayaran. Puas nggak, Bu? Nyesel, Bu? Ada penyesalan, Bu? Nyesel pasti, Pak. Nyesel pasti ya? Oke. Yang pasti saya bakal kooperatif, Pak. Kooperatif lagi sekarang, ya? Dan menerima semua hukumannya, dan saya juga nggak mau diringan-ringankan. Enggak. Yang membuat semakin geleng-geleng kepala, pembunuhan berencana ini juga melibatkan adik sang istri yang diminta untuk mencari pembunuh bayaran. Sudah terjadi perencanaan antara OC, istri korban, dengan PD, adik ipar korban, dengan salah satu ada rekannya yang menjadi eksekutor, yang saat ini masih dalam pengejaran. Berdasarkan keterangan dari tersangka OC, setelah pasca kejadian, pelaku eksekutor dibayar 1,5 juta dan plus ditambah motor. Dari hasil pemeriksaan, motif pembunuhan adalah percekcokan antara suami istri. Tak hanya itu, sang istri ternyata juga ingin menguasai seluruh harta suami. Pelaku mengaku menyesal dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya serta terancam hukuman minimal 20 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Kita ke sorotan lain, saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menyelidiki terkait 93 pegawai yang terlibat pungutan liar di rutan KPK. KPK telah mengetahui kasus pegawai KPK yang diduga melakukan pungutan liar di rutan KPK. Saat ini KPK masih menunggu pemeriksaan terhadap pegawai yang terlibat kasus tersebut. Saya kira pegawai rutan sudah diketahui tadi bahwa pegawai rutan tetap dalam proses, itu sedang dilakukan penyelidikan lebih lanjut bagaimana penanganannya, karena masih bersifat penyelidikan dan penyidikan itu sifatnya rahasia, kita juga tidak bisa terlalu mengungkap. Kenapa? Nanti kalau ketika kita mengungkap tentang hal-hal seperti begini ternyata itu tidak terbukti atau di SP3, nanti kita dianggap pelanggaran hak asasi manusia lagi. Dan itu makanya dikatakan bahwasanya penyelidikan dan penyidikan masih bersifat rahasia untuk menjaga nama baik dari orang-orang yang sedang dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya anggota Dewas KPK Albertina Ho menyatakan telah memeriksa 190 orang dalam proses penyelidikan pungli rutan. 93 pegawai telah diperiksa oleh Dewas KPK. Rencananya sidang etik para tersangka akan dimulai besok. Itu
paling sedikit ya, paling sedikit itu menerima 1 juta. Dan yang paling banyak menerima 504 juta sekian. Itu yang paling banyak. Lalu kalau teman-teman menanyakan totalnya berapa, saya bisa menyatakan yang pasti tidak, tapi sekitaran 6.148 juta sekian. Sementara itu, mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mendorong Dewan Pengawas KPK memutus sanksi berat terhadap 93 pegawai KPK yang diduga melakukan pungutan liar di rutan KPK. Yudi menilai pelaku pungli bisa dijatuhi sanksi pemberhentian tidak hormat hingga sanksi pidana. Tentu kita berharap Dewas tegas ya terhadap keterlibatan 93 orang ini dalam dugaan pelanggaran etik. Kita berharap bahwa bukan hanya ya tindakan secara etik ya sanksi berat diberhentikan dengan tidak hormat, tapi juga pidana. Kami hadirkan informasi lain di Kompas Malam usai jeda, saudara, di antaranya mengenai istana yang merespon pertemuan politisi Marwarar Sirait dengan Presiden Joko Widodo sebelum pamit dari PDIP. Wuih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop. Top enaknya. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Planstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Kami bermula dari rakyat kecil. Tapi kita katakan, jangan pandang kami sebelah mata. Kami memiliki hati nurani dan integritas. Kami di sini membawa cita-cita besar rakyat kecil. Rakyat adalah energi kami, dan rakyat adalah detak jantung kami. 3 untuk Indonesia lebih baik. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Halo, Nuvo You main di luar datang lagi. Ada keseruan apa aja? Let's go! Nuvo berkomitmen menciptakan generasi tangguh masa depan tanpa takut kotor dan kuman. Tunggu kami di kotamu. Yuk main di luar bareng Nuvo! Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Habis mudik, balik lagi nggak? Kuat nggak tiap hari ngepel 4 lantai? Beneran kamu bisa ajarin anak saya sampai tampil di orkestra? Beres, Pak. Gampang itu. Kamu pernah nyupirin mobil yang kayak saya punya? Kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen.
Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings Top enaknya. Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani angkat bicara terkait mundurnya politisi senior PDI Perjuangan Marwara Sirait. Marwara Sirait mengembalikan kartu tanda anggota kepada Wasekjen PDI Perjuangan Utut Adianto. Marwara menyebut mengundurkan diri dari PDI Perjuangan karena mengikuti langkah politik Presiden Joko Widodo yang ia sebut sesuai hati nurani dan menilai kepuasan masyarakat kepada Jokowi masih tinggi. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tidak berkomentar banyak dan hanya mengucapkan terima kasih selama ini telah bersama PDI Perjuangan. Terima kasih selama ini sudah bersama dengan PDI Perjuangan. Ya, oke. Istana juga merespon pertemuan politisi Marwara Sirait dengan Presiden Joko Widodo sebelum pamit dari PDIP. Koordinator Staf Sus Presiden, Ari Dwi Payana, memastikan langkah politik Marwara merupakan sikap pribadi dan harus dihormati. Sebelumnya, Marwara sempat menyebut memilih dari atau ikut sikap politik presiden. Namun Ari Dwi Payana memastikan hubungan Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan baik-baik saja. Bang Ara yang kita hormati, kita hargai lah. Karena teman-teman udah dengar semua kan sikap politiknya. Tentang bagaimana sikap presiden, ya beliau mengatakan itu sikap politik pribadi yang bersangkutan. Tapi sebenarnya keanggotaan Pak Presiden sendiri di PDIP seperti apa sih? Ada info soal itu? Sampai saat ini kan baik-baik aja kan, nggak ada masalah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo turut mengomentari mundurnya Marwara Sirait dari PDI Perjuangan. Ganjar menganggap itu hal yang biasa. Usai menemui tim pemenangan cabang Batang, Jawa Tengah, Ganjar buka suara mengenai hengkangnya politisi Marwara Sirait dari PDIP. Klaim sempat lihat anak-anak arah duduk dan kenakan atribut Prabowo Gibran, Ganjar tak heran jika akhirnya arah keluar dari PDIP. Ganjar juga mengaku jika perpindahan kader dan dukungan adalah hal biasa dalam politik. Ya, saya kira itu haknya Arak ya untuk berpindah atau meninggalkan. Mungkin beliau sudah punya agenda yang lain. Saya orang yang dekat dengan Arak, jadi bisa Pak. Karena mau ikut sama Pak Jokowi, apakah Mas Ganjar melihat ini sebagai upaya manuver lain dari Pak Jokowi untuk gembosin Mas Ganjar? Oh enggak ya, kalau Arak memang dekat dengan Pak Jokowi. Kalau saya menduga mungkin mereka akan mendukung ke kelompoknya Pak Jokowi. Karena waktu debat kemarin anaknya sudah ikut pakai bajunya dan di kelompok sebelah. Jadi buat saya nggak apa-apa. Ini bukan politik biasa saja. Ya. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, angkat bicara soal penurunan iklan videonya yang diganti. Padahal video Capres ini baru sehari ditampilkan. Anies melihat penurunan video ini menjadi sebuah masalah karena menunjukkan adanya pihak yang tidak siap berdemokrasi. Anies Baswedan juga menegaskan untuk saling menghormati atas pilihan yang berbeda dan rencananya video ini akan ditayangkan selama seminggu mulai dari 15 Januari hingga 21 Januari 2024, Saudara. Namun baru sehari tayang, Selasa pagi video Anies sudah diturunkan dan diganti dengan video iklan lain. Belum diketahui apa penyebab penggantian video ini, Saudara.
Dan Anies melihat penurunan video ini menjadi sebuah masalah karena menunjukkan adanya pihak yang tidak siap berdemokrasi, sehingga Anies meminta untuk semua pihak saling menghormati meski pilihannya berbeda. Saya malah baru tahu tadi pagi, tapi ya sebenarnya saya nggak tahu juga. Cuman kan kabar beredar di sosmed. Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengungkapkan saya ingin milih calon yang lain, dihormati. Dan ketika ada yang memasang videotron untuk mendukung pasangan nomor 1, ya dihormati. Itu kan bagian dari demokrasi. Yang juga menjadi sorotan, saudara, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan safari politik di Purbalingga, Jawa Tengah. Ganjar disambut meriah oleh masyarakat sekitar yang berada di sekitar pasar. Safari politik yang dilakukan Ganjar Pranowo melakukan olahraga pagi. Ganjar sempat mampir di Pasar Pahingan Kalibening, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar mendengar aspirasi masyarakat yang mengeluhkan soal pasar. Bisa memitigasi dari awal, bisa membangun kesepakatan dari awal, dan ini akan bisa berjalan. Rata-rata sih overall mereka menyampaikan harga turunin Pak. Itu teriakan yang paling keras ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Saudara Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah menyiapkan diri jelang debat Cawapres tanggal 21 Januari mendatang. Gibran tidak banyak bicara soal persiapan yang ia lakukan untuk menghadapi debat kedua Cawapres saat ditanyai wartawan. Namun Gibran menyebut seluruh persiapan telah dilakukan oleh dirinya bersama tim. Dialog dan menyerap aspirasi dari warga. Ya, itu doang ya. Mas ya. Persiapan debat Persiapan debat. Informasi lain kami hadirkan di Kompas Malam usai jeda, saudara. Jembatan penghubung antar kampung di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terputus setelah diterjang luapan air sungai. Naga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings Top enaknya. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi.
Habis mudik, balik lagi nggak? Kuat gak tiap hari ngepel 4 lantai? Beneran kamu bisa ajarin anak saya sampai tampil di orkestra? Beres, Pak. Gampang itu. Kamu pernah nyupirin mobil yang kayak saya punya? Gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Planstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, tidak kuat menanjak, truk bermuatan batu bata putih menghantam bagian depan toko kusen dan terbalik di Jalan Sumatera, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Beginilah detik-detik terbaliknya truk yang terekam kamera CCTV milik toko kusen pada Selasa dini hari. Selain merusak sebagian besar batu bata yang dibawa, truk juga menghantam tiang toko kusen hingga menyebabkan atap ambruk. Awalnya truk bermuatan batu bata ini melaju dari Serpong ke Ciputat. Diduga sopir tak menguasai medan hingga truk meluncur mundur di tanjakan. Sopir dan kernet selamat. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigro, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings to top enaknya. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Anda kembali bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, seorang istri histeris saat mengetahui suaminya tewas akibat kecelakaan di Jalan Lintas Timur, Lumajang, Jawa Timur. Perempuan ini menangis histeris saat melihat suaminya tergeletak tak bernyawa di Jalan Lintas Timur, Lumajang, Selasa siang. Korban terlibat kecelakaan saat hendak berbelok arah. Tiba-tiba motor menabraknya dari arah belakang. Korban tewas di lokasi, sementara pemotor lain mengalami patah tulang. Korban tewas dan korban luka dibawa ke Rumah Sakit Dr. Haryoto.
sebagai hasil olah TKP, ini kronologis kecelakaan antara kendaraan sepeda motor dengan sepeda motor, yaitu kendaraan sepeda motor Honda Grand ini diduga putar balik dan tidak melihat arus lalu lintas yang dari arah belakang. Kemudian bersamaan itu dari arah utara, yaitu yang dari arah utara ke selatan, ada kendaraan Vixen dan kemudian terjadi benturan kecelakaan lalu lintas. Aksi para pelaku pencurian sepeda motor di sebuah rumah indekos di kawasan Cilincing, Jakarta Utara digagalkan warga, namun salah satu pelaku sempat menembak ketua RT setempat yang berusaha menghalanginya. Inilah rekaman kamera CCTV ketika kawanan pencuri kendaraan bermotor melancarkan aksinya di sebuah indekos di Cilincing, Jakarta Utara, Senin kemarin. Pelaku kabur setelah dipergoki warga. Ketua RT yang kebetulan tengah melintas berusaha menghentikan pelaku, malah ditembak. Korban mengalami luka tembak di lengan kiri. Ketemu Pak RT, nah Pak RT tangannya gini lah, terus dia ngeluarin tembakan 3 kali. Kenapa RT-nya Bu ya? Kena, tangannya kena, langsung ke rumah sakit. Tapi emang udah sering Bu di sini? Dulu pernah ada 2 kali, saya gagalin udah 3 kali ini. Kita beralih ke informasi lain ya saudara. Petugas teknisi sebuah minimarket di Cipendei, Subang, Jawa Barat tewas tersengat listrik jalur Sutet. Korban tewas saat memperbaiki atap minimarket yang bocor. Korban tewas akibat tersengat listrik dari kabel saluran udara ekstra tinggi atau Sutet yang berada persis melintang di atas bangunan minimarket. Sempat terdengar suara ledakan cukup keras yang diduga akibat korban menyentuh kabel Sutet. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Petugas gabungan harus berhati-hati saat menurunkan korban karena berdekatan dengan jalur Sutet. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit. Tadi ada pekerja atau teknisi yang melakukan perbaikan atap Indomaret yang berada di atap lantai 2, yang kemudian korban sendiri naik ke atas katanya. Atap lantai 2 untuk memperbaikinya. Dan tapi atap tersebut berdekatan dengan kabel PLN tegangan tinggi atau Sutet. Namun sepertinya saat pengecekan korban terkena aliran listrik. Jembatan penghubung antar kampung di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terputus setelah diterjang luapan air sungai. Kondisi ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda. Melaporkan dan sekitarnya agar tetap waspada. Rekaman video amatir memperlihatkan aliran sungai di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang meluap pada Senin kemarin. Tingginya luapan air di Sungai Walanai bahkan mencapai 7 meter. Akibatnya jembatan penghubung di Desa Rompegading terputus setelah diterjang material bambu yang terbawa air. Akibatnya 14 kepala keluarga termasuk anak sekolah yang bermukim di Kampung Puntaba hingga saat ini terisolir. Luapan air sungai juga menerjang lahan perkebunan dan sawah milik warga seluas 74 hektar. Dari terputusnya jembatan ini ada 14 kakak di dusun Kampung Puntaba yang terisolir sampai sekarang. Satu kampung itu Pak ya? Iya, satu kampung. Termasuk anak sekolah juga Pak ya? Termasuk ada juga anak sekolah yang terisolir. Hujan deras yang melanda Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan sejak Senin sore kemarin membuat Sungai Pongkeru Luwu Timur meluap dan merendam pos kesehatan desa dan pemukiman warga. Banjir merendam Desa Laskap, Kecamatan Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Ketinggian banjir mulai dari 60 hingga 80 cm, saudara. Akibat banjir mengakibatkan pelayanan kesehatan di pos kesehatan desa tidak bisa beroperasi. Puluhan rumah warga juga terendam banjir. Kita ke sorotan lain, saudara. Salah satu korban kebakaran karaoke Orange di Tegal, Jawa Tengah, Anggun Silviana Putri, dimakamkan
Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman jenazah. Selasa pagi, Anggun Silviana Putri, warga desa Kaladawa yang menjadi korban kebakaran karaoke di Tegal, dimakamkan di TPU desa setempat. Menurut kepala desa setempat, Anggun dikenal sering membantu keluarga saat mengalami kesulitan. Korban diketahui telah bekerja selama 4 tahun di karaoke tersebut. Dari 6 korban, 4 jenazah dibawa ke Jawa Barat, sedangkan 1 jenazah lainnya dimakamkan di Pemalang, Jawa Tengah. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab kebakaran karaoke Orange yang menewaskan 6 orang. Sampai tadi malam baru jam 1 datang, terus pagi ini langsung dimakamkan. Sebenarnya kalau di mata keluarga sih dia sangat baik dan ikut membantu kebutuhan keluarga. Aksi heroik polisi berpangkat Bribka di Kabupaten Indragiri Hilir Riau menandu seorang perempuan usai melahirkan viral di media sosial. Aksi ini dilakukan untuk membantu sang suami membawa istrinya seorang diri. Babin kantik mas gitu. Tugas pertama dapat pula kecil. Menggunakan kayu dan sarung, Bribka Heru Susanto menandu seorang perempuan untuk pulang ke rumahnya. Aksi ini dilakukan saat Bribka Heru melihat seorang warga sedang menggendong istrinya usai melahirkan. Aksi menandu dilakukan karena di wilayah tersebut tidak ada ambulans maupun kendaraan roda 4. Setelah berjalan sejauh 3 km, Bribka Heru berhasil mengantar Rosmini dan bayinya ke rumah dengan selamat. Babin kantik mas gitu. Saya melihat seorang warga memotong seorang ibu yang bersalin dan saya pun dengan sikap membantu ibu itu karena di desa kami tidak ada kendaraan roda 4. Alhamdulillah dengan selamat kami membantu ibu itu sampai ke rumahnya dengan bayinya. Kami hadirkan informasi lain di Kompas Malam, saudara, diantaranya mengenai Istana yang menyebut hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDI Perjuangan baik-baik saja. Kami akan ulas usai jeda di Kompas Malam. Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile, ampasnya lebih halus, brother. Beli 2 ekstra 1. Top Coffee susu gula aren tubruk. Pengen lagi. Beli 2 ekstra 1. Puas tubruknya, legit gula arennya. Beli 2 ekstra 1. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Halo, Nuvo You main di luar datang lagi. Ada keseruan apa aja? Let's go! Nuvo berkomitmen menciptakan generasi tangguh masa depan tanpa takut kotor dan kuman. Tunggu kami di kotamu. Yuk main di luar bareng Nuvo! Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile, ampasnya lebih halus, brother. Beli 2 ekstra 1. Top Coffee susu gula aren tubruk. Pengen lagi. Beli 2 ekstra 1. Puas tubruknya, legit gula arennya. Beli 2 ekstra 1. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein. Dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Kata orang, gue itu si paling kerja, kucing seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, lengkap redakan sakit kepala, pancenoye. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental,
berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Habis mudik, balik lagi nggak? Kuat gak tiap hari ngepel 4 lantai? Beneran kamu bisa ajarin anak saya sampai tampil di orkestra? Beres, Pak. Gampang itu. Kamu pernah nyupirin mobil yang kayak saya punya? Nuvo You main di luar datang lagi. Ada keseruan apa aja? Let's go! Nuvo berkomitmen menciptakan generasi tangguh masa depan tanpa takut kotor dan kuman. Tunggu kami di kotamu. Yuk main di luar bareng Nuvo! Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif Cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Kami bermula dari rakyat kecil. Tapi kita katakan, jangan pandang kami sebelah mata. Kami memiliki hati nurani dan integritas. Kami di sini membawa cita-cita besar rakyat kecil. Rakyat adalah energi kami, dan rakyat adalah detak jantung kami. 3 untuk Indonesia lebih baik. Kita hormati, kita hargai lah. Karena teman-teman udah dengar semua kan sikap politiknya. Tentang bagaimana sikap presiden, ya beliau mengatakan itu sikap politik pribadi yang bersangkutan. Tapi sebenarnya keanggotaan Pak Presiden sendiri di PDIP seperti apa sih? Ada info soal itu? Sampai saat ini kan baik-baik aja kan, nggak ada masalah. Keputusan politisi Marwarar Sirait keluar dari keanggotaannya sebagai kader PDIP memang mengundang tanda tanya. Apalagi Ara menyebut alasan pamit karena memilih mengikuti langkah politik Presiden Jokowi yang ia sebut sesuai hati nurani dan menilai kepuasan masyarakat kepada Jokowi masih tinggi. Saya mengikuti langkah daripada Bapak Jokowi. Saya percaya, saya cocok hati saya dan nurani saya Bapak Jokowi bagi memanusiakan Malaysia, rakyat Malaysia dan juga kami. Tak hanya Ara, sebelumnya politisi PDIP Budiman Sujatmiko juga memilih keluar dari partai berlambang banteng ini dan bergabung dengan koalisi paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Begitu pula dengan sikap dukungan menantu Jokowi, Bobi Nasution. Jarak antara PDIP dan Jokowi pun seakan bertambah saat Presiden Jokowi dan keluarga tak hadir di peringatan Hari Ulang Tahun ke-51 PDIP. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, ini langkah politisi senior Marwarar Sirait sedang menjadi perbincangan publik. Keputusannya keluar dari PDI Perjuangan dengan alasan ingin ikut jejak Presiden Joko Widodo yang juga kader PDI Perjuangan. Isana mengklaim hubungan Jokowi dengan PDIP baik-baik saja. Kita akan bahas bersama pengamat politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari. Selamat malam, Pak Wawan. Selamat malam, Mbak. Pak Wawan, ini kan satu pihak mengklaim seperti ini, yang pihak lain mengklaim hal yang berbeda. Kalau Anda melihatnya, benar ini baik-baik saja antara Presiden Joko Widodo dengan PDIP? Ya, sebenarnya alasan Marwarar Sirait itu ketika tadi menyatakan kepada Pak Utut Adianto itu sudah sangat clear sebenarnya. Pernyataan ikut Pak Jokowi artinya kan sebenarnya Pak Jokowi yang sudah tidak lagi bersama PDIP, begitu kan? Kenapa? Karena kan sudah clear begitu kan? Itu seolah-olah kemudian memposisikan posisi yang berbeda. Ikut Pak Jokowi satu hal, kemudian keluar dari PDIP hal yang lain. Artinya yang kalau ikut Pak Jokowi masih dengan PDIP kan nggak akan keluar dari PDIP. Perlu keluar ya. Jadi ikutnya ikut kemana begitu ya? Nah, itu kan sangat clear sekali sebenarnya posisi politik yang sangat jelas. Jadi kalau dikatakan hubungan baik-baik saja itu kan pernyataan formal saja begitu kan, dan
pernyataan yang dianggap untuk kemudian dalam tanda petik menurut saya itu untuk meredam suasana ya agar tidak tensi tidak terlalu tinggi. Tapi sebenarnya kan publik juga sangat jelas begitu kan, banyak sekali sebelumnya tadi seperti sebagaimana disampaikan tadi bahwa apa istilahnya itu kejadian ya, kalau dalam politik itu kan kejadian yang real itu menunjukkan bahwa ada perbedaan jalan politik gitu kan antara Pak Jokowi dengan PDIP, dan itu sudah clear gitu kan sejak pencalonan dan juga penetapan calon gitu kan, Gibran menjadi cawapres bukan dari PDIP begitu kan, itu kan sudah hal yang sangat clear gitu kan, bukan Prabowo-nya tetapi bukan PDIP, itu kan yang paling clear gitu kan, karena Gibran sudah dianggap tidak sejalan dengan kebijakan politik PDIP yang mencalonkan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud begitu. Oke, tapi kan kalau sebenarnya kita mendengar tidak pernah ada pernyataan resmi, betul memang dari Presiden Jokowi terkait dengan posisinya sebagai kader partai. Ada melihat bahwa apakah memang ini menjawab pesan tersirat tadi, tidak perlu kemudian ada ucapan langsung, ini sudah menunjukkan hal yang sesungguhnya? Ya, sebenarnya memang kalau ucapan langsung memang belum gitu kan selama ini gitu kan, tapi justru itu yang ditunggu publik sebenarnya gitu kan, kejelasan. Kalau belum berarti akan ya? Iya, saya pikir itu harus menjadi semakin jelas begitu ya. Kenapa? Karena Sekjen PDIP sendiri sudah mengatakan bahwa keluarga Pak Jokowi, terutama Pak Gibran dengan Mas Bobi itu kan sudah jelas gitu kan, dianggap sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Itu yang menyatakan adalah tidak tegak lurus dengan PDIP begitu ya, tidak tegak lurus dengan perintah dari ketua umum gitu ya. Betul kan, artinya sudah bukan lagi anggota gitu kan, karena kemudian juga artinya kan sudah clear secara administratif gitu kan, sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Nah itu kan sudah clear gitu kan. Nah sementara PDIP sendiri punya kebijakan bahwa satu keluarga gitu kan utuh gitu kan menjadi bagian dari PDIP begitu kan. Sementara kita lihat bagaimana keluarga Pak Jokowi sekarang ada yang ke PSI, kemudian juga ke mencalonkan diri di luar dari jalur PDIP. Itu kan sudah sangat clear sebenarnya gitu kan. Jadi saya pikir suasana seperti ini sebenarnya perlu dipertegas ya, perlu dipertegas gitu ya, sehingga publik itu bukan berarti tidak tahu, publik itu paham sebenarnya, publik itu bisa membaca ini kok, karena apalagi ketika pernyataan Pak Marwar tadi sangat tegas gitu kan, saya keluar dari PDIP dan saya ikut Pak Jokowi, itu kan sangat clear. Berarti antara PDIP dengan Pak Jokowi itu dua hal yang berbeda, bukan lagi satu gitu, itu sudah sangat clear sebenarnya. Dua hal yang berbeda tidak lagi satu ini bisa diterjemahkan bahwa memang pilihan politik saja yang berbeda, atau karena kondisinya memang sudah tidak baik-baik saja? Ya, artinya kan sangat konkret ya. Kalau di dalam politik itu ada yang namanya teori tentang power relation, hubungan kekuasaan, gitu kan. Nah, hubungan kekuasaan itu yang menyatukan apa? Kepentingan, gitu kan. Nah, artinya ketika kepentingan sudah berbeda, begitu kan, yang meskipun awalnya berangkat dari kendaraan yang sama, itu kan sudah tidak bisa lagi kita katakan sebagai apa istilahnya itu hubungannya baik-baik saja, begitu. Karena tadi hubungan kekuasaannya sudah tidak lagi mencerminkan bahwa Pak Jokowi sebagai kemudian bagian dari PDIP, kalau istilahnya petugas partai, sebagai petugas partai begitu kan. Sementara di sisi lain juga tadi gitu kan, saya katakan tadi kepentingannya sudah berbeda gitu kan. Sekarang kepentingan berbeda itu apa? Sangat clear begitu kan. PDIP mencalonkan sudah secara resmi mencalonkan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, sementara Pak Jokowi sudah sangat clear juga dinyatakan oleh Pak Erlangga, oleh Pak Zulkifli Hasan gitu kan, itu sudah sangat clear gitu kan, menunjukkan keberpihakan kepada pasangan Pak Prabowo dan Pak Gibran gitu. Jadi sangat clear sebenarnya. Jadi kita sudah tidak perlu lagi kemudian menurut saya ada pernyataan yang mengatakan bahwa wah itu kan baik-baik saja, tapi kan secara real kita lihat itu dalam tanda-tanda politik itu sudah sangat clear gitu kan, dari pernyataan mungkin belum gitu kan, tetapi dari sikap, kemudian juga dari istilahnya itu dari
bahasa tubuh dan sebagainya, kita akan bisa dan ini seakan memang diizinkan untuk diperjelas begitu ya, karena kan pertemuan dengan seorang presiden kemudian yang dipublikasikan oleh seorang Marwar Sirait begitu. Ini sesuatu yang apakah Anda melihat ini adalah diberikan izin juga dari seorang Joko Widodo untuk memastikan bahwa memang iya ini garis batasnya, saya tidak lagi bersama dengan PDI Perjuangan? Ya, saya pikir itu sudah cukup clear begitu kan, kita melihat itu gitu kan, bahwa sebelum gitu kan bertemu dengan DPP PDIP kan, belum pamit ketemu ya dengan ketemu dulu dengan Pak Jokowi itu kan itu clear. Tapi apa yang disampaikan di dalam pembicaraan antara Pak Marwar dengan Pak Jokowi itu seperti apa, ya tentu publik hanya bisa menebak begitu kan. Tetapi kemudian sangat clear gitu kan, kita lihat bahwa pernyataan yang kita bisa lihat secara visual, publik bisa mengetahui secara langsung tadi begitu kan, bahwa ketika Pak Marwar pamit kepada Pak Utut Adianto sebagai salah satu ketua DPP, mengikuti langkah clear, politik gitu kan. Presiden Joko Widodo. Betul, nah langkah politik itu sudah clear, saya katakan tadi sebagai perbedaan kepentingan. Hubungan kekuasaannya sudah berubah begitu. Sudah berubah. Terima kasih Pak Wawan Sobari, pengamat politik Universitas Brawijaya sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Pak Wawan. Selamat malam, terima kasih. Kami hadirkan informasi lain di Kompas Malam, diantaranya mengenai pengerjaan las yang menyambar tiner 3 bangunan toko material di Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar. Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Beli 2, ekstra 1. Top Coffee, susu gula aren, tubruk. Pengen lagi. Beli 2, ekstra 1. Puas tubruknya, legit gula arennya. Beli 2, ekstra 1. Alam bawa kebaikan. Batuk. Kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Kata orang, gue itu si paling kerja, kucing seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, lengkap redakan sakit kepala, pancenoye. Kami bermula dari rakyat kecil. Tapi kita katakan, jangan pandang kami sebelah mata. Kami memiliki hati nurani dan integritas. Kami di sini membawa cita-cita besar rakyat kecil. Rakyat adalah energi kami, dan rakyat adalah detak jantung kami. 3 untuk Indonesia lebih baik. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Hey guys. Lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua,
kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua 100% murni, 100% Indonesia. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Beli 2 ekstra 1. Top Coffee, susu gula aren, tubruk. Pengen lagi. Beli 2 ekstra 1. Puas tubruknya, legit gula arennya. Beli 2 ekstra 1. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Diduga akibat pengerjaan las yang menyambar tinger 3 bangunan toko material di Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar, petugas mencari karyawan toko yang diduga terjebak di dalam kobaran api. Api yang terus membesar membakar 3 bangunan toko material di Jalan Raya Siliwangi, Kecamatan Cianjur Kota. Ada 4 mobil pemadam yang diturunkan untuk memadamkan api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Api diduga berasal dari percikan pengerjaan las besi yang mengenai membakar tiner. Aksi unjuk rasa puluhan guru honorer di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh, saudara. Massa berusaha untuk bertemu dengan Kadis Pendidikan, namun ia diduga sengaja menghindari pengunjuk rasa. Massa guru honorer yang kecewa berusaha menyegel kantor Dinas Pendidikan Buton Selatan, namun dihalangi pegawai Dinas Pendidikan dan Satpol PP. Aksi saling dorong antara guru honorer dan pegawai Dinas Pendidikan tak terelakkan. Guru honorer melakukan aksi untuk memprotes hasil tes seleksi kompetensi teknis tambahan pada pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Buton Selatan yang diduga penuh dengan kecurangan. Demikianlah informasi di Kompas Malam. Saya Nitya Anissa. Terima kasih. Sampai jumpa. Anda telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh